Sebelumnya kita sudah belajar bahwa persamaan diferensial dengan bentuk fungsi M ditambah fungsi N dikali Y aksen sama dengan 0 kita sebut sebagai persamaan diferensial yang eksak jika dan hanya jika kondisi ini terpenuhi, yaitu turunan parsial M terhadap X sama dengan turunan parsial N terhadap Y. Nah sekarang bagaimana kalau kasusnya itu persamaan diferensialnya tidak eksak? Atau dengan kata lain, turunan parsial ini tidak sama, ya artinya persamaan diferensialnya tidak eksak. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari solusi persamaan diferensialnya? Nah, di sini idenya adalah kita lagi-lagi menggunakan integrating factor. Oke. Jadi idenya adalah kita menggunakan integrating factor atau faktor integrasi ya. Jadi saya tuliskan integrating factor saja. Dan di sini ya kita pakai simbol yang sama untuk integrating factor, yaitu fungsi mu yang bergantung dari dua variabel sekarang tapi karena di sini fungsi N dan M-nya juga bergantung dari dua variabel. Oke. Nah, di sini idenya adalah kita kalikan integrating factor ini ya seperti biasa. Kita kalikan si faktor mu ini ke persamaan diferensialnya sehingga kita dapat persamaan diferensial yang baru. Oke. Kita dapat persamaan diferensial yang baru yaitu fungsi mu dikali fungsi M. Di sini saya kasih singkatan aja ya. Jadi XY-nya tidak dituliskan. Jadi di sini secara implisit mu dan M-nya adalah fungsi dua keubah. Dan ini ditambahkan dengan mu kali N dikali Y aksen tentunya di persamaan aslinya sama dengan 0. Oke. Dan ini yang kita periksa persamaan diferensial baru ini eksak atau tidak gitu. Nah, tentunya persamaan diferensial baru ini kita sebut sebagai persamaan diferensial yang eksak jika dan hanya jika apa? Jika dan hanya jika kita bisa anggap si mu M itu sebagai M yang baru ya. Ini M yang baru, atau ya saya pakai M yang baru ya, mungkin M aksen, atau mungkin ya M aja ya, M yang baru, dan ini N yang baru. Oke. Nah, tentunya syarat persamaan diferensial eksak itu adalah kalau turunan parsial M terhadap Y, tapi yang baru ya, itu sama dengan turunan parsial N terhadap X. Tapi M yang merah ini adalah mu kali M. Dan N yang merah adalah mu kali N. Sehingga syarat persamaan diferensial yang baru ini disebut sebagai eksak adalah kita harus periksa kalau mu kali M, tapi kita turunkan terhadap Y, turunan parsial terhadap Y, sama dengan turunan parsial dari fungsi mu kali N terhadap X. Oke? Nah, tapi kita bisa membuka kurungnya di dua persamaan ini dengan aturan kali. Kita dapatkan, dengan aturan kali kita dapatkan mu Y, artinya turunan parsial mu terhadap Y dikali M, terus ditambah mu dikali MY, itu sama dengan mu X kali N, ditambah mu kali NX. Oke? Dan kemudian si persamaannya kita rapikan, jadi yang sebelah kiri itu sebelah kanan pindah ruas semua, sehingga kita dapatkan kalau dia pindah ruas, ini kita dapatkan ya mu M, mu Y-nya ya kita biarkan saja. Ini kita biarkan saja, mu M-nya kita biarkan. Terus ini jadi dikurang mu X kali N. Terus ditambah, ini ada mu dari MY dikurang NX sama dengan 0. Itu kita merapikan saja. Dan di sini tentunya sama seperti metode integrating factor. Setiap ada integrating factor kita harus cari si mu-nya itu apa. Si integrating factornya itu apa. Jadi di sini tujuan kita adalah kita harus cari mu terlebih dahulu. Tapi ini susah. Dari persamaan ini susah dikerjakan karena mu-nya itu dua variabel dan persamaannya ini cukup rumit. Jadi ini susah dikerjakan. Nah, oleh karena itu untuk penyederhanaan kita butuh suatu asumsi. Nah, asumsinya apa? Asumsinya adalah si fungsi mu ini yang tadinya dua variabel, kita anggap dia satu variabel saja. Jadi asumsinya adalah mu ini mungkin ya kita anggap dia bergantung dari X saja. Jadi dia tidak bergantung dari Y. Oke? Tentunya dia bisa bergantung dari Y, tapi kalau misalkan kita mau anggap dia bergantung dari Y, artinya ya kita asumsikan dia tidak bergantung dari X. Nah, tanpa mengurangi keumuman,
ya kita asumsikan saja si mu xy-nya ini, dia tidak bergantung dari y. Jadi dia hanya bergantung dari x saja. Nah, artinya apa? Artinya kalau memang si fungsi mu ini hanya bergantung dari x, dapat kita simpulkan dari sini bahwa turunan parsial mu terhadap y itu adalah 0. Oke? Artinya yang persamaan ini tidak diikutkan ya, dia sama dengan 0. Oke, sehingga kita dapatkan apa? Sehingga di sini kita dapatkan persamaan yang di atas itu berubah menjadi, karena ini 0, kita dapatkan mu x n-nya pindah ruas, jadi kita dapatkan mu x kali n itu sama dengan mu dikali my kali nx. Ini n ya, kali nx. Oke. Setelah itu kita bisa mencari mu-nya seperti ini. Ini n-nya pindah ruas. Kalau n-nya pindah ruas tentunya jadi dibagi ya. Ini jadi dibagi n. Dan untuk merapikan si mu-nya saya tuliskan di kanan. Jadi mu-nya saya tuliskan seperti ini. Oke. Dan tentunya mu x ini adalah d mu per dx ya. Jadi di sini saya tuliskan mu x itu adalah d mu per dx. Karena sekarang fungsinya itu hanya satu variabel. Oke, nah dan dari sini sekarang kita bisa mencari mu-nya. Tentunya nanti si mu dan si n itu dapat kita hitung pada soal, karena fungsi m dan n-nya diberikan ya biasanya. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan dari sini, kita bisa pindah ruas d mu per dm, per mu, ini mu-nya pindah ruas ke kiri, itu sama dengan mu y dikurang, ini m ya, my dikurang nx dibagi n dikali dx, dan ini nanti fungsi ini mudah diintegralkan pada soalnya, sehingga kita dapatkan nanti mu-nya, ini kalau kita integralkan, kita akan dapatkan ya mu ln dari mutlak mu, oke, itu sama dengan integral dari my dikurang nx dibagi n dx. Tentunya nanti ini tergantung soalnya ya, bisa dihitung atau tidak. Tapi pada kasus kita, integral ini contohnya akan mudah dihitung. Nah, nanti setelah mencari mu, setelah kita mendapatkan mu, setelah mu didapat, baru solusi dari persamaan diferensialnya, yaitu solusinya adalah solusi implisit psi x sama dengan konstanta. Ini dapat dicari. Oke, dan dicarinya sama seperti metode eksak yang sebelumnya, yang di video sebelumnya. Oke. Nah, untuk itu mungkin kita lihat contoh saja bagaimana contoh soal seperti ini ya. Oke. Jadi misalkan kita minta untuk mencari solusi umum dari persamaan diferensial berikut. Jadi kita punya persamaan diferensialnya adalah 3xy ditambah y kuadrat ditambah x kuadrat ditambah xy dikali y aksen sama dengan 0. Oke. Nah, ini bisa kita periksa bahwa persamaan diferensialnya tidak eksak. Oke, kenapa? Karena kalau misalkan ini kita kasih nama m dan ini kita kasih nama n, kita bisa periksa bahwa mx itu adalah 3y ditambah 2y. 3y saja ya, karena turunan y kuadrat terhadap x adalah 0, sementara mungkin saya salah hitung, harusnya kita hitung my ya, turunan parsial m terhadap y itu adalah 3x tambah 2y, sementara nx, turunan parsial n terhadap x ini, itu adalah 2x tambah y, dan dia tidak sama. Oke, karena dia tidak sama, maka persamaan diferensial ini tidak eksak. Oke, oleh karena itu salah satu caranya adalah kita gunakan integrating factor. Jadi kita kalikan persamaan diferensial di atas dengan integrating factor mu. Oke. Dan di sini mu-nya kita asumsikan hanya bergantung dari satu variabel saja ya, mu x aja gitu. Cuman ya untuk menghemat spasi ya saya tuliskan mu saja. Oke, mungkin biar mu-nya agak berbeda saya tulis seperti ini. Oke. Artinya kita punya persamaan diferensial kita berubah menjadi mu dikali 3xy tambah y kuadrat ditambah mu kali
X kuadrat tambah XY. Ini tambah XY dikali Y aksen sama dengan 0. Oke, mu kali 0 adalah 0. Nah, tapi sekarang kita harus mencari mu. Jadi langkah pertamanya adalah cari mu, di mana mu-nya tentunya bergantung dari X saja. Dan ini kita menggunakan formula di sini. Oke. Formula ini. Jadi di sini kita tulis saja d mu per mu itu sama dengan kalau kita lihat rumusnya ini adalah my dikurang nx dibagi n. Oke, nanti diintegralkan. Dan tadi kita sudah hitung my dan nx-nya. Nah, dari sini kan kita dapatkan my dikurang nx itu sama dengan x plus y ya. Oke, jadi di sini saya tuliskan rumusnya itu di sini adalah my dikurang nx dibagi n dx. Oke. Atau mungkin biar bentuknya lebih bagus saya tuliskan seperti ini dulu. D mu per dx sama dengan ini kali mu. Dan nanti kita mencari mu ya. Ini mu-nya biar lebih jelas. Saya tuliskan seperti ini biar berbeda dengan m. Oke. Dan tadi kita punya my dikurang nx-nya adalah x tambah y. Jadi ini x tambah y dan n-nya adalah fungsi ini ya. Nah, ini kalau kita lihat ini kan x dikali x tambah y. Kan x kuadrat tambah xy ya. Bisa kita tuliskan sebagai x dikali x tambah y kali mu. Dan ini tentunya dengan asumsi x dan y-nya tidak 0. Ini bisa kita coret. Sehingga kita dapatkan, kalau ini kita kali silang, kita dapatkan d mu per mu itu sama dengan dx per x. Dan ini bisa kita integralkan untuk mencari mu-nya. Sehingga kita dapatkan di sini ln mu sama dengan ln x. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa fungsi integrating faktor kita dia adalah fungsi x saja. Oke. Oleh karena itu, setelah kita mendapatkan fungsi integrating faktor kita, langkah keduanya adalah ya kita kalikan mu sama dengan x ke persamaan diferensial kita. Dan itu kita dapatkan persamaannya seperti ini ya. Tinggal kita gantikan di persamaan ini, tinggal kita gantikan mu-nya menjadi x. Sehingga persamaan diferensial kita berubah menjadi 3x kuadrat. 3x kuadrat ya maksud saya. 3x kuadrat y ditambah xy kuadrat ditambah x pangkat 3 ditambah x kuadrat y dikali y aksen sama dengan 0. Nah, dari sini baru kita mencari solusi persamaan diferensialnya. Nah, tentunya ini adalah fungsi mu ya. Ini fungsi m kali mu. Dan ini adalah fungsi mu kali n. Tapi sekarang ini adalah persamaan diferensial yang eksak. Karena tadi sudah kita periksa bahwa turunan dari si mu m terhadap y sama dengan turunan dari mu n terhadap x. Oke. Nah, karena persamaan diferensial ini eksak, artinya apa? Artinya kita bisa mencari solusi psi-nya. Kita bisa mencari solusi psi yang bergantung dari xy, di mana syaratnya itu adalah fungsi psi turunan fungsi psi terhadap x itu adalah fungsi m dan fungsi m kita di persamaan diferensial ini adalah mu kali m ini. Jadi di sini turunan psi terhadap x sama dengan fungsi ini yang sudah dikalikan dengan integrating faktornya, yaitu ini sama dengan 3x kuadrat y ditambah xy kuadrat dan psi y turunan parsial psi terhadap y itu adalah fungsi yang ini, koefisien y aksen, yaitu x pangkat 3 ditambah x kuadrat y. Oke. Nah, dari sini pengerjaannya sama seperti di video sebelumnya. Jadi mungkin kita lihat dari persamaan pertama ya. Dari persamaan pertama ini saya pakai warna yang lain. Ini y ya. Saya pakai warna yang lain, kayak warna biru. Nah, di sini kita bisa dapatkan, ini kan artinya psi-nya adalah integral semua ini ya, tapi terhadap x. Yaitu integral 3x kuadrat y, xy kuadrat, tapi terhadap x. Oke, dan ini bisa kita hitung.
y-nya kita anggap konstanta, jadi integral ini adalah x pangkat 3y, ditambah integral ini adalah setengah x kuadrat y kuadrat, tapi harus kita tambahkan suatu fungsi hy. Oke, sama seperti di video sebelumnya. Dan fungsi psi ini harus memenuhi persamaan yang kedua, sehingga kalau kita hitung dari sini, kalau kita hitung psi y-nya, turunan parsial psi terhadap y, ini artinya y-nya kita turunkan ya. Ini turunannya x pangkat 3. Ini turunannya adalah x kuadrat y ditambah h aksen y. Itu harus sama dengan ya fungsi psi y kita, yaitu yang ini. Sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat y. Artinya dari sini bisa kita simpulkan bahwa h aksennya adalah 0. H aksen y sama dengan 0, artinya hy-nya adalah konstanta. Di sini saya tulis konstantanya sebagai konstanta k ya, huruf k. Maka solusi persamaan diferensial kita adalah solusinya adalah fungsi psi xy sama dengan konstanta. Tapi fungsi psi-nya ya ini ya, diberikan di sini. Jadi kita dapatkan x pangkat 3y ditambah x kuadrat y kuadrat per 2 ditambah konstanta k. Tadi hy-nya konstanta di sini sama dengan konstanta yang lain. Tapi ya ini kalau konstantanya pindah ruas, di sini kita akan dapatkan c kurang k, dan konstanta kurang konstanta tetap konstanta. Dan itu kita tuliskan sebagai konstanta yang baru. Jadi begitu cara pengerjaan persamaan diferensial yang tidak eksak. Jadi idenya adalah kita ubah persamaan diferensial yang tadinya tidak eksak, tadinya ini tidak eksak, kita ubah persamaan diferensialnya menjadi eksak dengan menggunakan integrating factor. Nah, sekarang muncul pertanyaan yang lain. Kalau misalkan setelah kita kalikan dengan integrating factor, ternyata persamaan diferensialnya tetap tidak eksak, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, itu masih ada metode yang lain, cuman itu di luar materi kita hari ini, dan itu nanti akan diberikan di mungkin materi-materi selanjutnya. Jadi untuk metode penyelesaian diferensial yang merupakan exact differential, exact equation, kira-kira metodenya seperti ini.